Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat siang para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi dalam sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tawadha'a ahadu lillahi ila rafa'ahu Allahu azza wajal, yang artinya sebagai berikut. Dan tidaklah seseorang itu bersikap tawadu atau merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mulia akan meninggikan derajatnya. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah informasi penting ya buat kita, sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang hamba yang dia dalam tingkah laku atau perbuatannya sehari-hari dia bersikap tawadu atau berendah diri. Dan tawadu ini lawan katanya lah kiber atau sombong ya. Nah, ini lawan katanya. Artinya tidak sombong, artinya dia seorang yang rendah diri, tapi ada catatannya ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena memang saat ini kan banyak orang-orang yang sifatnya seperti penjilat. Mereka berlaku baik, mereka berlaku rendah diri, rendah hati, humble terhadap orang-orang yang dianggapnya penting, dianggapnya levelnya di atas mereka, kepada mungkin pimpinan mereka gitu kan, junjungan mereka untuk kepentingan duniawi seperti memperoleh jabatan, memperoleh cuan, ya kan? Makanya di sini bilang kan, dia tawadu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Karena tawadunya itu banyak yang bersikap lemah lembut, bersikap rendah hati ya ketika mau pemilihan anggota dewan, menarik hati para pemilih. Itu contoh ya. Pasti ada yang seperti itu kan. Tapi dalam hatinya yang paling dalam, dari dasar hatinya dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kepentingan duniawinya. Oleh karena itu di sini janjinya Allah Subhanahu wa taala hanya berlaku bagi hamba-hambanya yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini ya pastinya akan mendapatkan banyak kebaikan yang mana kita tidak tahu, hanyalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu berupa apakah kebaikan itu. Yang jelas hamba tersebut tentunya akan kemudian dinaikkan derajatnya ya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan hadis tersebut ya para sahabat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan betapa Rasulullah SAW ini salah seorang manusia yang betul-betul sikap tawadunya tinggi, dan memang seorang hamba yang menjadi suri tauladan ya bagi semua manusia di alam, di bumi ini ya. Karena memang di hadisnya ini digambarkan oleh Anas bin Malik. Dalam hadisnya ini kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah itu betul-betul dia tawadunya luar biasa ya. Jadi diberitakan hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maro ala ghilmani wassalama alaihim, yang artinya sebagai berikut dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan beliau melewati sekelompok anak kecil yang sedang duduk-duduk. Kemudian maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu-ragu, tanpa sungkan-sungkan mengucapkan salam kepada mereka. Nah ini lihat teman-teman, seorang pemimpin gitu kan, seorang tokoh umat Islam, seorang nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau itu Habibullah ya, kekasihnya, kesayangannya Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan contoh betapa beliau itu seorang yang tawadu ketika beliau berjalan dalam hadis ini, ketika beliau berjalan dan
Diberitakan waktu itu ada anak-anak kecil yang sedang duduk-duduk ya, dilewati beliau di pinggir jalan, maka beliau dengan sifat tawadhunya mengucapkan salam pada anak-anak kecil tersebut. Coba bandingkan dengan kita sekarang, baru mungkin kita jadi lurah, jadi bupati atau kepala daerah, ketemu temannya aja mungkin udah nggak negur gitu kan, lewat juga nggak mau negur apalagi memberi salam. Nah ini sesuatu perilaku, sesuatu sikap dari Rasulullah SAW yang patut betul-betul kita renungi dan kita contoh ya teman-teman, karena memang sikap rendah hati, humble ini luar biasa, sampai kemudian Allah SWT menjanjikan ya, mengharamkan api neraka terhadap orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Dalam sebuah hadisnya, Nabi Muhammad SAW memberitakan hal tersebut, yang bunyinya hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huroma ala nari kulu, huroma ala nari kulu, la hayani layani sahli qaribin minan nas. Di hadis ini artinya sebagai berikut. Telah Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan api neraka kepada setiap hamba-hambanya yang hayani, yang dia tawadu atau rendah diri, tidak sombong ya. Layani, yang lemah lembut. Sahli, yang mudah urusannya dengan hamba tersebut. Qaribin minan nas, dan dia dekat dengan manusia-manusia yang lain. Nah, teman-teman, ini janjinya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Betapa luar biasanya gitu kan. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka menyentuh hamba-hambanya yang memiliki 4 sifat tersebut. Nah, teman-teman, apalagi yang kita tunggu? Yuk kita semua kemudian berikhtiar, berusaha agar kita memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Hayani, hayan, rendah hati. Layan, lemah lembut. Sahli, mudah urusannya dengan orang hamba tersebut. Qaribin minan nas, dekat dengan manusia-manusia yang lain. Insya Allah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari jilatan panasnya api neraka. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk berikhtiar untuk memiliki keempat sifat tersebut, sehingga hal tersebut bisa menyelamatkan kita di yaumil kiamah nanti. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.